belajar ada titik jenuh anak-anak. Titik jenuh itu saat bermain, setelah bermain kamu baca dulu 10 atau 15 saat, bahkan 30 menit silakan kamu baca buku-buku yang memang saya sediakan khusus buat umur mereka. Memang itu program pemerintah diterapkan di sekolah-sekolah 15 menit, tapi untuk pengembangan itu bergantung guru kelas masing-masing. Iya, apakah buku-buku itu Kak Mario bawa sendiri dari rumah Kak, atau diambil dari perpustakaan sekolah, atau seperti apa Kak? Ada yang saya ambil dari perpustakaan sekolah, ada yang saya bawa dari rumah. Oke, wah luar biasa sekali ini Sobat Muda. Memang ya jiwa volunteernya ini semangat sekali teman-teman. Bawa buku dari rumah jauh lagi ya, karena nggak pernah nggak pakai motor Kak ke sana. Waduh, berarti memang tasnya itu berat ya, berarti ya dalam perjalanan. Soalnya harus bawa buku, luar biasa sekali. Sekali lagi teman-teman di studio kita give applause dong untuk Kak Mario, luar biasa sekali. Kak Mario. Kak Mario, ada satu pertanyaan lagi dari teman Facebook kita, itu ada Kak Aprilia Anastasia. Selamat sore Kak Mario, ingin bertanya bagaimana dengan zaman yang bisa dikatakan sudah modern dan sulit sekali kita mengajak teman-teman atau generasi muda untuk menekuni budaya literasi, khususnya membaca dan menulis, dengan kondisi yang kita lihat sekarang, bahwa banyak sekali bacaan online, entah itu novel, komik, dan lain-lainnya. Dan di sisi lain sudah ada rumah taman baca untuk mendukung budaya membaca. Bagaimana tindakannya dan apa solusinya untuk itu? Terima kasih Kak. Oh, jadi ini maksudnya seperti ini Kak. Dengan adanya taman baca ini, tentunya kan fungsinya untuk mendukung ya budaya membaca anak-anak. Nah, kira-kira bagaimana tindakan selanjutnya begitu? Sudah punya komunitas, bagaimana tindakan selanjutnya supaya teman-teman ini bisa membudayakan budaya membaca tadi, bisa menjadi budaya atau kebiasaan mereka seperti itu? Baik, saya coba jawab ya. Memang untuk anak muda, generasi muda umur kita atau di bawah kita sedikit, memang pendekatan dengan anak usia ini sedikit berbeda. Kalau yang kami terapkan di Taman Baca Anak Merdeka itu, kita buat kegiatan. Misalnya anak-anak ini suka main apa? Misalnya mereka suka PUBG, ya kita buat event PUBG, kita main sama di situ. Jadi ketika itu mereka berkumpul sambil menunggu, ada saja 1-2 buku yang mereka buka. Lalu misalnya, saya suka musik, ayo saya ajak teman-teman dari komunitas musik, ayo gabung main musik dengan anak-anak kita ini. Jadi taman baca itu memang kita kemas, bukannya sekedar tempat pajangan buku, bukan buku, tapi semua aktivitas ada di situ. Jadi semua harapan, semua karakter pengembangan diri anak itu ada. Kita usahakan untuk kita penuhi. Jadi kemampuan anak yang punya talenta seperti menyanyi, seperti bermain musik, karena kami juga sering membuat event-event musik seperti festival band antar pelajar atau lomba bermain gitar. Dalam waktu dekat mungkin akan kita buat lomba menyanyi, lomba vokalis, seperti itu. Jadi kita buat pendekatan yang sesuai dengan kesukaan anak-anak zaman sekarang, lalu kita ajak untuk bergabung ke taman baca. Berarti kreativitasnya ya, kreativitas tanpa batas berarti. Waduh, ini memang sudah paket komplit nih di Taman Baca Komunitas Anak Merdeka. Bukan saja di sana kita bukan saja membaca, tapi kita bisa juga mengembangkan potensi diri ya tadi ya. Apalagi untuk teman-teman yang suaranya bagus, jangan lupa tadi sudah sempat disinggung Kak Mario, bahkan ada lomba nyanyi nanti ya. Aduh, sepertinya ini kami OMK Odekore juga mau mendaftar dong Kak. Boleh Kak ya? Atau memang khusus untuk anak-anak saja nih? Boleh ya? Aduh, luar biasa. Nah, Kak Mario, saya juga mau tahu dong untuk saat ini, apakah Kak Mario juga sudah berkolaborasi dengan pemerintah dalam hal ini? Mungkin dari perpustakaan daerah sendiri, Kakak mungkin sudah punya kolaborasi dengan mereka? Sejauh ini memang kita berhubungan baik dengan perpustakaan daerah dalam hal ketika kita butuh ruangan untuk pertemuan, kita bisa saja memakai lantai 2 itu, lalu mobil pustaka keliling kapan saja kami hubungi, siap untuk membantu, mau kemana saja. Kemarin kami ke Niko Sapu, lumayan terpencil, lumayan jauh di Lembu Sukirsoke, jalannya masih batu-batu lepas, mobil pustaka juga
ikut masuk ya Kak ya. Waduh, berarti memang luar biasa sekali semangatnya. Itu kira-kira bagaimana respon atau antusias dari anak-anak di situ Kak? Apakah ketika mobil datang mereka sudah tahu itu kayaknya mobil baca, mereka langsung lari atau seperti apa Kak? Mungkin masih bingung-bingung ini oto apa ini yang masuk? Ini kan otonya sedikit menarik ya, banyak warna. Iya, soalnya banyak warna kan. Banyak warna. Jadi kita memang sebelum mobil itu datang kita sudah sampaikan ada mobil nih untuk baca buku. Jadi anak-anak sudah berkumpul di lapangan. Tinggal sopirnya parkir, kita buka langsung muncul bukunya itu. Kita ya silakan anak-anak baca dengan syarat dijaga baik-baik. Begitu saja. Oke, berarti sudah diinfokan sebelumnya Kak ya. Aduh, memang ya ini perjuangan sekali ya. Harus melewati jalanan pusat ya, harus keluar dari kota Ende ya, harus pergi keluar untuk itu tadi mau meningkatkan literasi. Ini memang luar biasa sekali semangat dari anak-anak muda Taman Baca Anak Merdeka. Dan ini memang harus patut dicontohi untuk sobat muda yang ada di rumah yang saat ini sedang mendengarkan siaran live Friday Sinjo. Nah, Kak Mario, saya juga mau tahu nih. Tadi kan Kak Mario sudah mengatakan ada gerakan menulis juga. Setelah membaca, ada gerakan menulis. Nah, bagaimana sih cara Kak Mario dan teman-teman komunitas tuh untuk menyemangati anak-anak supaya mereka tuh terus menulis seperti itu? Mungkin ada apresiasi ke mereka seperti itu supaya mereka terus semangat menulis. Bagaimana cara lakukannya, Kak? Ya, sebenarnya apresiasi yang sederhana itu sederhana tapi berarti. Itu yang pertama adalah ketika anak-anak menulis kita suruh maju, ayo maju bacakan hasil tulisan kamu, biar jelek, biar tidak kurang bagus, masih perlu perbaikan, silakan baca, kita kasih apresiasi. Biasanya anak-anak akan sangat senang bahwa tulisan saya didengarkan orang, tulisan saya ini ada sedikit kesalahan tapi diperbaiki, kita kasih apresiasi, kita tepuk tangan. Itu satu hal yang berarti buat anak-anak. Itu yang pertama, kita cukup minta mereka maju dan tulisan mereka didengarkan orang. Tulisan kedua kita bukukan tulisan mereka itu, minimal kita buat mading. Ketika mereka datang, ajak teman, tulisan saya tuh. Nah, jadi ada rasa bangga di situ. Jadi mau tulis terus. Atau kita kirim ke kunang-kunang misalnya. Ketika kunang-kunang kan tiap bulan nih muncul ada nama dia bisa ambil di taman baca ke teman-teman, ini ada tulisan saya di sini. Jadi mereka bukan hanya bercerita bahwa saya suka buku ini, tulis orang, tapi saya suka buku ini, ada tulisan saya di situ. Gitu. Itu yang dua hal apresiasi yang saya pikir penting. Berarti memang cara untuk mengapresiasinya juga begitu luar biasa Kak ya. Untuk mading sendiri Kak, apakah itu setiap minggu madingnya diganti atau sebulan sekali atau seperti apa Kak? Untuk sekarang kita sesuaikan saja kalau ada hari-hari tertentu, misalnya hari pendidikan nasional atau hari bumi dan sebagainya. Oke, berarti tema-temanya juga disesuaikan ya begitu ya Kak ya, supaya memang mereka menulis sesuai dengan misalnya hari ini misalnya contoh ya hari Kartini, mereka menulisnya semuanya tentang Kartini seperti itu ya, disesuaikan. Oke, memang luar biasa. Nah, untuk sobat muda yang ada di rumah, kalian masih punya waktu beberapa menit lagi untuk teman-teman yang mau bertanya, mungkin mau sharing ya. Untuk teman-teman yang mungkin teman-teman juga berkomunitas saat ini, kalian juga bisa menceritakan tentang literasi yang dibangun di komunitas kalian seperti apa. Karena literasi ini bukan saja membaca dan menulis kan Kak Mario, masih ada literasi yang lainnya, numerik mungkin. Jadi ada 6 ya. Ada 6. Literasi dasar itu kan mulai dari baca tulis. Betul. Literasi finansial, bagaimana kemampuan kita, bukan hanya anak-anak kita untuk melek keuangan. Betul. Itu mulai dari anak-anak, kita lihat anak SD kelas 1, kelas 2 jual pisang goreng, itu mereka tahu uang 5.000, saya beli 4 kembali berapa, kembali 1.000. Iya. Itu adalah literasi keuangan yang tidak disadari oleh kita, tapi itu penting. Lalu literasi kebudayaan, bagaimana yang itu kota Pancasila, Indonesia sejarah seperti apa. Ada literasi sains. Literasi sains itu tentang penemuan-penemuan atau mereka buat menanam pohon dan sebagainya seperti itu. Oke, berarti teman-teman yang mungkin sebentar yang masih mau bertanya boleh sekali, kami masih membuka. Ini ada satu lagi kayaknya Kak Okto Sare, Okto lagi. Aduh, Okto ini suka sekali bertanya ya sobat muda. Iya. Jadi Kak, sesekali dengan mobil baca nongkrong dong di gereja Onekore. Wah, di request nih Kakak. Mungkin pulang gereja mungkin bisa langsung ya membaca
Kak Mario, tolong Kak Mario ditanggapi. Ya sebenarnya dengan senang hati nanti kita bisa sama-sama berkolaborasi. Saya pikir Taman Bacaan Merdeka ini bukan hanya milik kami para pendiri dan pengelola, tapi milik masyarakat Onekore, milik OMK Onekore juga, milik Kabupaten Ende. Jadi kalau memang OMK Onekore punya kegiatan apa dan bisa kita bantu, silakan. Kalau misalnya OMK Onekore mau mengadakan mobil pustaka keliling, kita usahakan. Atau tidak perlu mobil pustaka keliling, buku dari Taman Baca kita buat pojok baca di sini di base camp ini, kita buat satu pojok baca. Jadi anak-anak bisa datang baca, atau teman-teman sendiri juga ada buku-buku bacaan yang usia-usia kita, kenapa tidak seperti itu? Wah, ini keren nih kalau memang ada kolaborasi seperti ini. Karena ini memang kebetulan base camp kita juga baru dibuat ya Kak Mario. Ini bukan curhat ya. Tapi memang jadi disiapkan. Awalnya kita di dalam di pendopo, tetapi karena kita melihat situasinya, space-nya mungkin terlalu kecil, ya akhirnya teman-teman dengan itu tadi relawan Kak ya, mengeluarkan biaya, tenaga, waktu sendiri untuk mendesain ini semua. Jadi memang luar biasa sekali ya teman-teman dari OMK Santo Yosef Onekore ini sangat-sangat luar biasa. Biasanya di luar. Oke. Ini juga ada satu pertanyaan nih, requestan dari Kakak Alfred. Kakak Alfred. Jadi ini Kak Alfred, sobat muda, ada satu pertanyaan untuk Kak Mario. Anak-anak di kampung kebanyakan itu membantu orang tua, seperti tadi yang saya sudah sampaikan ya Kak Mario di awal-awal tadi. Biasanya orang tua memanfaatkan waktu libur anak tuh untuk, hey kau harus bantu saya, begitu. Ada orang tua yang mungkin keras, kau kerja dulu baru saya kasih makan. Begitu ya. Oke. Jadi mungkin ada anak-anak yang harus bekerja membantu orang tua, mungkin di ladang misalnya. Bagaimana cara komunitas ini agar dari segi orang tua ini bisa merespon dengan baik, dan apakah komunitas ini langsung terjun ke kampung ya tadi sudah dijelaskan ya Kak Alfred, langsung jalan-jalan ke luar kota gitu, ke kampung, dan apakah diberi waktu untuk membaca untuk anak-anak di kampung dengan kesibukan tadi. Oh iya, jadi ini sebenarnya dilema juga sih Kak ya. Karena kemungkinan kalau ketika kakak pergi ke kampung, mungkin ada anak-anak yang ingin sekali membaca, tetapi mereka harus membantu orang tua mereka ke ladang. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa orang-orang di kampung itu, mereka biasanya menggunakan waktu itu lebih banyak di kebun, begitu, daripada mereka harus di rumah. Mereka harus ke kebun, mereka harus mungkin ada yang tanam sayur bantu orang tua ya, ada yang siram pupuk, atau mungkin ada yang siram hasil tanaman yang ditanam, seperti itu. Jadi kira-kira apakah Kak Mario menemukan hal seperti itu di lapangan? Mungkin Kak Mario bisa bagikan. Baik, ada dua hal ya. Yang pertama, kegiatan kami yang kami adakan ini mungkin tidak setiap hari. Jadi orang tua bisa kerja setiap hari kapan saja, tapi kami tidak setiap hari, minimal sebulan sekali, atau bisa 3 atau 4 bulan sekali kami mengunjungi. Dan biasanya satu hari itu memang orang tua sediakan waktu khusus. Silakan anak-anak bermain dengan teman-teman yang datang, silakan boleh. Jadi kegiatan yang kita buat itu memang cukup beragam. Bahkan kemarin kami bawa dengan alat band lengkap dengan menghibur masyarakat situ. Jadi orang tua capek pulang kebun, kita menyanyi, bahkan istri mati hanya pukul drum mereka joget. Jadi itu yang yang pertama, kalau kita datang sesekali, tidak setiap hari, karena kalau setiap hari mengganggu ya, orang punya pekerjaan. Tapi kalau yang setiap hari, bukannya di Taman Bacaan Merdeka, saya boleh sharing teman saya di Datu Pahu baru-baru, kalau teman-teman mengenal Taman Bacaan Ilawan Inua, Kafika Belaka, itu dia menjadikan taman bacanya itu sebagai tempat kumpul dan tempat bermain anak-anak. Jadi memang kita selalu terbuka dengan anak-anak, walaupun mereka kerja, ya Kak, siapa tadi? Kakak Alfred. Walaupun mereka kerja membantu orang tua, tidak 1 kali 24 jam kan, tetap ada 1-2 jam mereka punya waktu kosong. Nah, waktu kosong mereka itu ketika mereka capek untuk bermain, silakan ke taman baca, silakan. Jadi kita seperti saya sampaikan tadi, ciptakan lingkungan supaya anak-anak itu nyaman dengan tempat itu, sehingga ketika mereka capek, mereka lelah membantu orang tua, sama ke taman baca kita. Oke, berarti dari dari penjelasan kakak tadi saya bisa menyimpulkan bahwa yang pertama itu ketika sebelum kita bertemu, kita harus membangun kebutuhan dulu. Jadi setelah niatnya sudah ada,
kemudian kita meet ya, kita bertemu sama mereka, langsung melakukan actionnya ya, aksinya di lapangan. Luar biasa sekali. Apakah teman-teman di studio mungkin mau request lagi pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, ada satu pertanyaan lagi kah dari saya? Ada dua deh kak. Yang kedua dari terakhir itu kunci gerakan literasi di tengah pandemi seperti apa? Kuncinya ada dua. Satu kreatif, karena kita dibatasi oleh aturan sekarang. Betul. Lalu yang kedua adalah proaktif. Kita mencari, kita keluar menjemput bola. Betul, iya kita harus menjemput bola ya, seperti yang Kak Mario katakan tadi. Jadi kita tidak bisa tinggal diam gitu. Ketika kita keluar, berarti kita akan bertemu dengan siapa saja, dan disitulah kita mengajak. Dan intinya itu adalah kita tidak boleh malu kak ya. Oke, kita tidak boleh malu, apalagi anak-anak muda ini zaman sekarang mungkin masih jaim ya Kak Mario ya. Ada yang jaga image mungkin, yang mengakibatkan akhirnya mereka tidak mau berkembang. Mungkin mereka pikirannya mungkin masih sempit ya, mindsetnya mungkin harus dirubah. Mungkin mereka berpikir buat apa saya menghabiskan waktu di komunitas seperti itu, saya harus menghabiskan tenaga saya, apalagi harus mengeluarkan biaya pribadi seperti itu. Saya selalu sampaikan ke anak-anak kalau usia SMA, biasa kalau di tempat saya itu banyak juga anak usia SMA juga yang putus sekolah. Saya sampaikan hal-hal ini tidak kamu dapat di sekolah, bergabung dengan komunitas. Komunitas apa saja, termasuk UMK, itu tidak kita dapatkan di sekolah, kita dapatkan di tempat-tempat seperti ini dan gratis. Gitu. Jadi kalau kami buat kegiatan ayo ikut, kamu jangan takut keluar uang, kakak pasti saya bantu. Tapi kamu punya tenaga, kamu ikut gabung, kami sudah senang. Jadi seperti itu saya selalu sampaikan gitu. Oh iya Kak, untuk sasaran untuk anak-anak remaja itu apakah kakak mereka sudah punya kepikiran mungkin memang sih di tengah pandemi ini dibatasi kan, kita harus mungkin bisa berkunjung ke sekolah-sekolah atau ke kampus di tengah pandemi memang dibatasi. Mungkin kakak bisa ceritakan apakah sebelumnya pernah membuat kegiatan seperti itu, misalnya komunitas mengunjungi sekolah di SMA, SD, SMP seperti itu Kak? Komunitas mengunjungi sekolah itu lebih banyak ke SD. Kami sering komunitas mengunjungi sekolah di Kabupaten ND ini sering, dan itu juga komunitas mengadakan. Saya pikir teman-teman yang juga sering pernah bergabung dalam misalnya kegiatan pungut sampah di pantai-pantai, itu sama-sama kita turun anak-anak itu. Oke, berarti sudah mengunjungi ya Kak ya, mengunjungi sekolah-sekolah, tapi dalam hal ini masih SD ya. Tapi karena lagi pandemi juga, makanya mungkin kita tidak bisa terlalu harus dibatasi seperti itu. Tapi Kak Mario tetap memperhatikan protokol kesehatannya di komunitas. Oke. Jadi untuk sobat muda, kalian yang mau mengetahui banyak informasi, kalian bisa langsung saja baca-baca buku di komunitas Taman Baca Anak Merdeka di Jalan Onekore, dan jangan lupa untuk selalu memakai masker dan membawa hand sanitizer sendiri ya. Oke. Nah Kak Mario, ini menjadi pertanyaan terakhir. Biasanya pesan dari Kak Mario sendiri untuk anak-anak dan remaja yang ada di kota Inde atau masyarakat umum ya, khususnya bagaimana cara mereka untuk meningkatkan minat baca, karena memang literasi baca dan tulis sebenarnya merupakan kebutuhan dasar ya, yang menjadi literasi dasar, menjadi yang primer. Bagaimana caranya mereka untuk meningkatkan minat itu, bukan saja membaca tetapi juga menulis di tengah pandemi ini. Silakan Kak. Kalau ini mungkin bersifat lebih ke teoritis ya, saya cuma mengajak teman-teman, adik-adik yang mau bergabung itu habiskan waktu kamu itu gabung dengan komunitas-komunitas positif. Apakah itu OMK, apakah itu remaja masjid, apakah itu komunitas-komunitas yang dibentuk oleh teman-teman di luar kedua tadi, dalam hal agama itu, di luar itu bergabung, habiskan waktu dengan kakak-kakak, karena kebanyakan hal-hal yang dilakukan adalah hal-hal yang positif. Itu pesan saya itu sederhana, gabung dengan komunitas-komunitas seperti ini. Jangan lupa teman-teman seperti kita OMK atau saya atau teman-teman dari komunitas lain, kita proaktif, kita mencari adik-adik kita supaya ayo bergabung. Tidak usah paksa harus gabung, ikut dulu 1-2 kegiatan, kalau dia rasa nyaman pasti dia berhenti. Lalu dia berhenti, pasti dia bergabung. Lalu
saya mau menyampaikan satu hal untuk kami teman-teman forum giat literasi ini memang punya misi ini. Kita tidak seperti kegiatan literasi ini meningkatkan minat baca itu seperti buat kue, buat hari ini jadi langsung makan. Kita tidak bisa lihat hasilnya sekarang, tapi kita bisa lihat hasilnya beberapa tahun ke depan. Saya ambil contoh, saya selalu sampaikan, misalnya anak ini berusia 5 tahun, kita ajak dia untuk membaca. Anak ini berusia 5 tahun, 10 tahun kemudian dia akan menjadi remaja yang suka membaca. Remaja yang suka membaca ini 20 tahun kemudian dia akan menjadi orang dewasa yang suka membaca. Orang dewasa yang suka membaca ini beberapa tahun, 30 tahun kemudian akan mengajarkan anak-anaknya untuk suka membaca. Jadi kita mulai seperti itu. Jadi kita tidak bisa langsung saja lihat hasilnya, tapi kita bisa lihat beberapa tahun ke depan usaha teman-teman ini seperti apa. Gitu. Luar biasa sekali ya ini, pamungkas sekali ya sobat muda jawaban dari pertanyaan terakhir ini. Terima kasih banyak Kak Mario, kami ucapkan terima kasih dari saya mewakili teman-teman semua ya, teman-teman OMK Santo Yosef Odekore. Kakak sudah meluangkan waktu sharing bersama, berbagi bersama dengan sobat muda yang ada di rumah seperti itu. Nah sobat muda, itu tadi perbincangan kita seru sekali bukan? Dengan Kakak Mario Gesi Raja yang merupakan founder Taman Baca Anak Merdeka. Ya, untuk sobat muda yang ada di rumah, seperti yang sudah Kak Mario jelaskan tadi, bahwa dengan membaca saja tidak cukup. Apa yang sudah teman-teman baca itu harus teman-teman tuangkan, bisa saja dalam bentuk tulisan, biar bisa produktif ya. Kemudian sobat muda yang ada di rumah, kalian juga perlu tahu bahwa dengan membaca itu kalian sebenarnya bisa melihat dunia, kalian bisa melihat situasi di luar sana lebih luas seperti itu. Nah, terima kasih banyak. Saya Titin JK ucapkan selamat sore dan sampai jumpa untuk sobat muda semua. Sampai jumpa di live Ridi Sinjo selanjutnya.